1, 2, 3, come on. Kick. Halo anak-anak kelas 5, apa kabar? Semoga masih dalam keadaan sehat dan semangat ya dalam belajar ya. Nah, hari ini kita lanjut ke materi kita, yaitu tentang cara merawat organ pernapasan manusia ya. Buka buku kalian halaman 86. Oke, mari kita lihat sama-sama di buku kalian halaman 86. Oke. Nah, kalau kemarin kita udah belajar nih semua gangguan, bahayanya polusi udara, kemudian gangguan pada organ pernapasan ya. Sekarang ini adalah cara merawat organ pernapasan manusia. Artinya cara kita melindungi kesehatan organ pernapasan kita ya. Kenapa kita harus jaga? Karena paru-paru kita itu digunakan untuk kita bernapas. Kalau tidak ada paru-paru maka kita tidak bisa bernapas. Kalau tidak bisa bernapas artinya kita Oke. Nah, di buku kalian ya ada beberapa cara merawat organ pernapasan manusia. Ada 12 cara merawat kesehatan organ pernapasan. Oke, yang pertama adalah mengkonsumsi makanan bergizi. Itu udah jelas ya, untuk menjaga nutrisi kita ya. Dan lebih banyak mengkonsumsi air putih ya. Jangan terlalu banyak air soda ya. Dikit-dikit mau yang enak aja. Yang enak itu sering bisa memberikan yang tidak baik. Ya. Yang kedua, istirahat yang cukup agar tubuh tidak cepat merasa lelah. Yang ketiga, berolahraga secara teratur untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, terutama nih, kita sudah sering diliburkan dan sudah sering berada dalam rumah, jadi jangan mager ya. Yang keempat, mencuci tangan dengan sabun untuk mengurangi kuman. Itulah protokol kesehatan. Ya. Yang kelima, mencuci bahan makanan dan memasaknya hingga benar-benar matang. Yang keenam, menghindari paparan asap rokok. Jadi yang sering berada ataupun di sekitar orang-orang yang merokok, usahakan kamu yang menghindar. Kalau orang yang merokok itu tidak peduli dengan orang di sekitarnya, maka kamulah yang harus menghindar, menjaga kesehatan paru-parumu. Biarkan orang itu, kalau bisa ditegur untuk memberhentikan rokoknya, itu lebih baik ya. Yang ketujuh adalah menggunakan masker. Nah, itu yang termasuk protokol kita sekarang wajib kita lakukan. Yang kedelapan, memakai tisu atau sapu tangan untuk menutup hidung dan mulut ketika bersin. Diterapkan ya, untuk menjaga kesehatan diri sendiri dan juga orang-orang di sekitar kita. Yang kesembilan, menjaga kebersihan lingkungan. Penting. Yang kesepuluh, membuat ventilasi udara yang baik sehingga sirkulasi udara dapat berlangsung baik. Jadi, usahakan di rumah ventilasinya dibersihkan ya dari debu-debu biar udara yang masuk dan keluar itu pun segar untuk kita. Yang ke-11 adalah rutin memeriksa kesehatan dan segera berobat ke dokter jika merasa ada gangguan organ pernapasan. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi ketika ada merasa yang kurang sehat, datanglah ke dokter untuk segera diperiksa biar lebih tahu ya. Kemudian yang ke-12 yang terakhir adalah menanam tumbuhan hijau di sekitar rumah, karena tumbuhan akan membantu menghasilkan oksigen dan menyerap karbon dioksida di lingkungan kita. Jadi itulah kenapa orang tuamu sedang gencar-gencarnya melakukan penghijauan, itu gunanya. Dan kamu juga harus bisa ikut orang tuamu dalam merawat tanaman-tanaman yang ada di rumah biar tidak mati hingga menghasilkan udara yang segar. Nah, itu beberapa cara untuk merawat organ pernapasan kita. Jadi
bisa kita lakukan 12 cara tadi itu sudah sering kita lakukan dan sebenarnya itu sudah ada dalam kehidupan sehari-hari. Cuma terkadang kita sering melalaikan karena kita anggap itu tidak penting. Ternyata itu penting. Oke, mulai sekarang mari kita terapkan lagi dan mendisiplinkan diri kita untuk bisa melakukan 12 hal tadi dalam kehidupan kita, dan pasti paru-paru kita akan tetap terjaga dan organ pernapasan kita tetap sehat. Oke, sampai di sini materinya tentang cara merawat organ pernapasan manusia. Semoga kamu paham dan mengerti ya dari 12 cara itu. Dan untuk latihan kamu di rumah, silakan kerjakan soal halaman 89. Halaman 89 nomor 4. Silakan kamu kerjakan dan tuliskan jawabannya di buku latihan. Dan ingat, buku catatan tetap ya dituliskan hal-hal penting yang sudah kita bahas. Dan dikumpulkan pada waktu yang sudah ditentukan. Ingat, tetap jaga kesehatan, lakukan protokol kesehatan, selalu mencuci tangan dan selalu menggunakan masker. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Sampai jumpa. 1, 2